Napas terasa berat di ketinggian 4.000 meter. Setiap tarikan udara terasa dingin dan tipis, membakar paru-paru. Udara di dalam gua ini berbau aneh. Campuran debu, darah kering yang sudah berkarat, dan sesuatu yang kuno. Sesuatu yang seharusnya sudah terkubur ribuan tahun lalu, bukan tercium di tengah zona perang modern. Di depan kami, di bawah sorot senter yang gemetar, tergeletak sisa-sisa dari tim Bravo 2. Senapan M4 yang patah jadi dua seolah hanya ranting kering, logamnya terpelintir oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Helm balistik dengan lubang seukuran kepalan tangan, bukan lubang peluru, tapi lubang tusukan yang brutal dan masif. Sebuah radio hancur berkeping-keping, seolah diremas oleh tangan raksasa. Komandan tim kami, Matt, berbisik lewat radio, suaranya pelan dan tegang, berusaha terdengar profesional padahal aku tahu dia sama takutnya dengan kami semua. Markas, kami menemukan lokasi Bravo 2. Mereka semua tewas, Tuan. Ini bukan serangan Taliban. Saya ulangi. Ini bukan serangan musuh yang kita kenal. Ini sesuatu yang lain. Saat itulah kami melihatnya. Di sudut gua yang gelap, bersandar di dinding batu, tergeletak sebuah benda yang tidak seharusnya ada di dunia modern. Sebuah tombak raksasa dari besi dan kayu yang sudah lapuk, dengan ujung yang berlumuran darah segar yang masih menetes pelan ke lantai batu. Tiba-tiba, dari kegelapan yang lebih dalam di belakang kami, terdengar suara gemuruh rendah. Suara getaran yang merambat dari lantai batu ke sol sepatu bot kami, masuk ke tulang kering. Suara yang bukan berasal dari binatang, dan jelas bukan suara manusia. Kami berbalik serempak, dan 8 sorot senter kami menyatu, menyorot sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam mitos dan mimpi buruk. Sesuatu yang sangat besar. Tahun 2002, Afghanistan. Dunia masih terguncang setelah peristiwa 9/11 dan Amerika Serikat memimpin operasi militer besar-besaran, Operation Enduring Freedom. Tujuannya, memburu sisa-sisa Al-Qaeda dan menggulingkan rezim Taliban. Panggung utamanya adalah pegunungan dan gurun Afghanistan yang tak kenal ampun. Sebuah negeri yang selama ribuan tahun dikenal sebagai kuburan para kekaisaran. Alexander Agung pernah hampir kalah di sini. Kekaisaran Inggris dipermalukan habis-habisan di sini. Uni Soviet hancur lebur dan bangkrut di sini. Ini adalah tanah yang keras, kuno, dan penuh dengan rahasia yang tidak bisa ditembus oleh teknologi modern. Buat yang belum tahu, Provinsi Kandahar di selatan Afghanistan bukanlah sekadar medan perang. Ini adalah jantung spiritual Taliban dan tanah kelahiran suku Pashtun. Medannya adalah campuran pegunungan batu yang brutal, gua-gua tak berujung yang terbentuk jutaan tahun lalu, dan lembah-lembah terpencil yang bahkan tidak ada di peta satelit. Penduduk lokal sering berbisik tentang Dev, raksasa atau iblis pemakan manusia, dan jin yang mendiami gua-gua tersebut, legenda yang sering dianggap dongeng oleh para tentara modern. Di tengah-tengah operasi inilah, sebuah patroli pasukan khusus Amerika Serikat, sebuah tim elit beranggotakan 12 orang dengan kode Bravo 2, lenyap tanpa jejak. Bravo 2 bukan tim sembarangan, mereka adalah veteran, dikenal di kalangan pasukan khusus sebagai hantu gurun, karena kemampuan mereka untuk bergerak tanpa terdeteksi. Dan kini, mereka hilang saat melakukan misi pengintaian di salah satu daerah pegunungan terpencil Kandahar. Mereka tidak mengirim sinyal darurat. Radio mereka mati total. Mereka lenyap begitu saja. Bagi militer AS, kehilangan satu tim pasukan khusus adalah sebuah mimpi buruk. Mereka adalah aset paling berharga. Maka, sebuah misi pencarian dan penyelamatan darurat segera diluncurkan. Satu tim Green Beret lain, tim Alpha One, ditugaskan untuk menemukan apa yang terjadi pada Bravo 2. Singkatnya, Green Beret atau pasukan khusus Angkatan Darat AS adalah unit yang dilatih untuk melakukan hal-hal mustahil. Mereka beroperasi dalam tim kecil beranggotakan 12 orang, jauh di belakang garis musuh, seringkali tanpa dukungan. Ini bukanlah misi biasa. Ini adalah misi untuk masuk ke wilayah antah berantah untuk mencari hantu. Dan salah satu anggota tim Alpha One adalah Sersan Mark. Di ruang briefing di Bagram Airfield, lampu neon berdengung pelan, terasa terlalu terang dan dingin. Kolonel menunjuk sebuah titik merah di peta topografi pegunungan yang masif di layar besar. Bravo 2 terakhir kali lapor dari sini 36 jam yang lalu hening total. Intelijen satelit tidak menemukan apa-apa, tidak ada tanda-tanda baku tembak, tidak ada ledakan.
Misi kalian sederhana, cari mereka, hidup atau mati. Pahami? Kami semua mengangguk. Hening. Matt, komandan tim kami, bertanya. Hanya jejak kaki, Tuan? Tidak ada indikasi kontak senjata sama sekali? Nol, Kapten. Itulah yang membuat ini aneh. Lakukan sesuai prosedur, tapi tetap buka mata kalian. Ada sesuatu yang tidak beres di sana. Perkataan terakhir kolonel itu menggantung di udara. Meskipun kami adalah pasukan khusus yang dilatih untuk hal-hal mustahil, misi ini rasanya berbeda. Firasat buruk mulai terasa. Di dalam perut helikopter Black Hawk yang menderu, kami terbang rendah menembus pegunungan Hindu Kush. Di bawah kami terhampar pemandangan yang indah sekaligus mengerikan. Puncak-puncak batu tajam berwarna coklat dan abu-abu seolah menusuk langit. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya batu dan angin. Aku melirik ke seberangku, melihat Dan, rekan medis kami, sedang menajamkan pisau tempurnya dengan tenang. Wajahnya keras, tapi matanya menyiratkan ketegangan yang sama denganku. Firasat buruk ini nyata. Kami mendarat dengan cepat. Hantaman roda helikopter di tanah berbatu, debu dan kerikil beterbangan dihantam angin dari baling-baling. Lalu, helikopter pergi, meninggalkan kami dalam keheningan yang tidak wajar. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, hanya suara angin yang berdesir pelan, seolah-olah seluruh kehidupan di area itu telah melarikan diri ketakutan. Kami menemukan jejak sepatu bot Bravo 2 dengan mudah. Mereka adalah profesional, jejak mereka jelas. Kami mengikutinya selama berjam-jam, naik lebih tinggi ke pegunungan yang tandus. Setelah sekitar 4 jam, Diaz, penembak runduk kami, berhenti dan berjongkok. "Mark, lihat ini," katanya pelan. Dia menunjuk ke tanah. Di samping jejak sepatu bot Bravo 2, ada jejak lain, jejak kaki telanjang, tapi ukurannya luar biasa besar, mudah 2 kali ukuran sepatu bot kami, dan bentuknya aneh, dengan 6 jari. Salah satu dari kami, si skeptis di tim, mendengus. Mungkin beruang? Diaz menatapnya dingin. Beruang tidak punya 6 jari, kawan, dan tidak memakai sepatu bot. Melanjutkan, kini dengan kewaspadaan 100 kali lipat, jari kami tidak pernah jauh dari pelatuk. Semakin jauh kami berjalan, semakin aneh suasananya. Bebatuan di sekitar kami tampak ganjil. Ada batu-batu besar seukuran mobil yang tersusun seperti penanda jalan atau semacam dolmen kuno. Terlalu besar untuk digerakkan oleh manusia biasa. Lalu kami mulai menciumnya. Bau samar di udara. Bau seperti daging busuk, tapi juga bau lembab seperti gua, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang amis dan kuno. Puncaknya, kami menemukan sebuah magasin M4 tergeletak di tanah, masih penuh peluru. Seorang anggota Green Beret tidak akan pernah menjatuhkan magasin penuh begitu saja, kecuali dia melakukannya dalam kepanikan ekstrim. Setelah hampir 6 jam melacak, kami menemukannya. Sebuah celah gelap di sisi tebing, mulut sebuah gua raksasa yang tidak ada di peta kami. Jejak kaki Bravo 2 dan jejak kaki raksasa itu mengarah lurus ke dalamnya, dan bau busuk itu kini begitu menyengat hingga membuat kami ingin muntah. Matt memberi isyarat. Senjata siap. Pemeriksaan terakhir pada perlengkapan night vision kami. "Oke tim, pasang peredam. Jangan ada suara. Kita masuk." Kami masuk satu persatu ke dalam kegelapan. Di dalam gua itulah kami menemukan sisa-sisa Bravo 2 dan menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah Taliban, bukan Al-Qaeda, dan bukan manusia. Makhluk itu bangkit dari kegelapan, seolah bayangan itu sendiri menjadi hidup. Tingginya, aku bersumpah, setidaknya 13 atau 14 kaki. Tubuhnya besar dan berotot, tapi kurus kering, kulitnya pucat pasi seperti mayat yang terendam air. Rambut dan jenggot merah kusamnya panjang dan gimbal, menutupi sebagian wajahnya yang brutal. Ia mengenakan semacam cawat kulit yang sudah lapuk dan robek, tapi yang paling membuat darahku beku adalah tangannya. Besar seperti sekop, dan masing-masing jarinya ada 6. Matanya, dalam mode night visionku, matanya bersinar merah redup seperti bara api. Raksasa itu nyata. Ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, bukan raungan kemarahan, tapi raungan seekor predator teritorial yang sarangnya diganggu. Dengan satu gerakan yang luar biasa cepat untuk ukurannya, ia menyambar tombak raksasa yang tergeletak di lantai gua.
Matt berteriak di radio, suaranya pecah karena adrenalin. "Kontak, musuh di dalam gua, tembak, tembak, tembak." Peluru 5,56 mm dari 8 senapan M4 kami menghantam tubuhnya secara serempak. Normalnya, rentetan tembakan seperti itu akan menghancurkan target manusia. Tapi pada makhluk ini, peluru-peluru itu seolah hanya mengenai dinding batu tebal. Ia terhuyung sedikit, meraung lebih keras, lalu menerjang ke depan. Ia mengayunkan tombaknya, dan rekan medis kami, pria yang baru saja menajamkan pisaunya di helikopter, berada paling depan. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Ujung tombak itu menghantam dadanya, menembus rompi anti peluru keramiknya seolah hanya kertas. Dia terlempar ke dinding gua dan terkulai, tewas seketika. Kami mundur sambil terus menembak, mencari perlindungan di balik stalagmit-stalagmit raksasa. Aku beralih ke full auto, mengosongkan magazenku ke arah kepalanya, tapi sepertinya tidak berpengaruh. Senter kami yang menempel di senjata menari-nari liar di dalam kegelapan, hanya memperlihatkan kilasan-kilasan dari monster yang terus maju itu. Bau busuknya kini memenuhi udara. "Baret! Diaz, gunakan baret! Sekarang!" teriak Matt. Baret M82 adalah senapan sniper anti-material kaliber 50. Pelurunya dirancang untuk menembus kendaraan lapis baja ringan. Itu adalah senjata paling kuat yang kami miliki. Diaz, penembak runduk kami, yang sudah bersiap di posisi berlutut, membidik dengan tenang di tengah kekacauan. Suara ledakan baret yang menggelegar memenuhi gua, jauh lebih keras dari senapan kami, membuat telinga kami berdenging. 3 kali, 4 kali, peluru seukuran botol soda itu menghantam kepala dan dada si raksasa. Kali ini, ada hasilnya. Daging dan tulang hancur, darah hitam menyembur deras. Makhluk itu berhenti. Ia terhuyung mundur, menatap kami dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang brutal. Ia meraung untuk terakhir kalinya, sebuah suara penuh rasa sakit dan kebingungan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Lalu, dengan suara gemuruh yang mengguncang seluruh gua, tubuh raksasa itu ambruk ke tanah dengan keras. Lalu hening. Hanya suara napas kami yang terengah-engah dan dering bernada tinggi di telinga kami. Selama beberapa detik tidak ada yang bergerak. Kami berhasil. Kami membunuhnya. Aku melihat tubuh Dan yang terkulai, lalu ke mayat raksasa yang tergeletak tak bergerak itu. Ini tidak mungkin. Matt segera meraih radionya. Suaranya bergetar hebat. "Markas, Alpha One di sini. Misi selesai. Bravo 2, KIA. Kami juga punya satu korban, Sersan dan Kia. Dan kami punya satu Eki, enemy killed in action, yang tidak akan kalian percaya. Siapkan tim evakuasi dan siapkan sesuatu yang besar, sangat besar." Helikopter evakuasi datang dengan cepat, terlalu cepat. Bukan hanya helikopter medis Black Hawk, tapi juga sebuah helikopter angkut berat CH-47 Chinook dengan jaring kargo raksasa, didampingi oleh 2 helikopter serang Apache. Sebuah respons yang berlebihan untuk satu Eki biasa. Saat mereka tiba, tim Sersan Mark didorong menjauh dari lokasi oleh orang-orang yang tidak mereka kenali. Bukan tentara biasa. Mereka mengenakan seragam hitam tanpa lencana dan bergerak dengan efisiensi yang dingin. Mereka mengambil alih lokasi, memotret, mengukur, dan dengan cepat membungkus mayat raksasa itu sebelum mengangkatnya dengan jaring Chinook dan menghilang ke langit malam. Kembali di pangkalan, Sersan Mark dan sisa timnya tidak diinterogasi di ruang briefing biasa. Mereka dibawa ke sebuah ruangan tanpa jendela, di mana mereka bertemu dengan seorang pria berjas yang jelas bukan dari rantai komando militer reguler. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang terjadi, hanya ada perintah. Di depan mereka diletakkan setumpuk dokumen, perjanjian kerahasiaan atau NDA level tertinggi. Mereka diperintahkan untuk menandatanganinya, atau menghadapi pengadilan militer karena membocorkan rahasia negara tingkat atas. "Percakapan ini tidak pernah terjadi," kata pria itu dengan dingin. "Makhluk itu tidak ada. Bravo 2 dan Sersan Dan tewas sebagai pahlawan dalam serangan Taliban." "Apa itu jelas, Sersan? Mereka harus bersumpah bahwa peristiwa di gua itu tidak pernah terjadi, bahwa raksasa Kandahar tidak pernah ada. Hingga hari ini,
Tidak ada satupun catatan resmi dari militer AS tentang insiden ini. Tidak ada laporan pertempuran, tidak ada konfirmasi tentang Operation Rock. Cerita ini hanya hidup dari mulut ke mulut, dibisikkan oleh para tentara di forum-forum online dan dalam wawancara anonim dengan para peneliti, menjadi sebuah legenda modern. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya tetap sama. Apakah ini hanya sebuah dongeng modern? Sebuah creepypasta militer yang lahir dari stres dan trauma perang di negeri yang asing dan penuh mitos? Sebuah cerita untuk menjelaskan kehilangan kawan yang tak bisa dijelaskan? Atau, apakah di sudut-sudut paling terpencil di dunia kita masih ada rahasia-rahasia kuno yang tertidur? Sisa-sisa dari dunia yang berbeda, seperti Nephilim yang disebut dalam teks-teks kuno. Rahasia yang terkadang terbangun oleh derap langkah sepatu bot tentara dan berakhir dengan pertumpahan darah yang ditakdirkan untuk dilupakan dan dihapus dari sejarah.